Halo semua, jadi kali ini kita akan membahas satu topik yaitu UU ITE. Jadi UU ITE itu adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi nanti di dalamnya kita akan membahas juga pengertian dari UU ITE, tujuan dibentuknya UU ITE, dasar hukumnya apa. Habis itu kita akan membahas juga studi kasusnya, struktur dalam UU ITE itu sendiri, dan faktor-faktor mengapa UU ITE itu direvisi. Nah, kita langsung next aja. Untuk yang pertama itu pengertian UU ITE. Jadi UU ITE itu adalah peraturan hukum yang mengatur aspek-aspek informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik, seperti penggunaan internet juga, komputer, dan masih banyak perangkat elektronik lainnya. Nah, UU ITE ini mengalami revisi di nomor 11 tahun 2008, kemudian menjadi UU nomor 19 tahun 2016. Kita next langsung. Jadi alasan dibentuknya dan dasar hukumnya apa? Jadi alasan yang dibentuknya di sini yang pertama, perkembangan teknologi memunculkan beberapa bentuk perbuatan hukum yang baru. Jadi di mana zaman sekarang itu banyak sekali muncul kasus-kasus baru, seperti yang dulunya nih, orang-orang tuh nggak yang namanya menyebar undangan pernikahan fiktif. Nah, sekarang udah ada nih. Nah, itulah banyak pelanggaran hukum baru, jadi aturan juga harus direvisi yang lebih baru gitu, yang lebih update untuk mengamankan kita semua. Nah, untuk yang nomor 2 di sini teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa juga, untuk mencegah penyalahgunaan. Jadi di sini yang dimana kita harus mengerti bahwa penggunaan dari teknologi informasi itu sendiri, ini kembali lagi ke etik. Jadi jika kita emang mengerti penggunaan dari teknologi informasi dan semua orang di negara ini mengerti dan bijak memanfaatkan hal tersebut, ini pasti berdampak juga kepada SDM yang ada di negara kita. Nah, inilah yang berusaha masih sebenarnya UU ITE itu bentuk untuk kedepannya agar lebih memperkembangkan lagi dari SDM masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, yang ketiga di sini pentingnya peraturan hukum. Nah, di sini tentunya ada pelanggaran, pasti UU ITE ini menyediakan nih aturan-aturan hukum dan pelanggaran apa saja yang harus diikuti jika emang ada yang melanggar begitu. Untuk di sini dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bisa langsung dibaca di sini. Memberikan dasar bagi presiden untuk mengajukan rancangan UU ITE ke DPR. Nah, pasal 20 ini memastikan keterlibatan DPR dalam membahas, menyetujui dan mengesahkan UU ITE dan sebagainya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk aja next ke studi kasusnya. Nah, di sini beberapa contoh studi kasus. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu adalah soal penipuan. Untuk yang kedua di sini tentang judi online yang banyak sekali zaman sekarang ya, marak sekali sedang diburu judi online. Untuk yang ketiga di sini adalah kasus video asusila atau video porno gitu. Untuk pelanggarannya di sini yang pertama itu adalah pasal 28 ayat 1 yang dimana itu tentang orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen di transaksi elektronik. Jadi itu bisa didenda 6 tahun dan membayar sejumlah uang berjumlah 1 miliar gitu, teman-teman. Untuk yang kedua di sini pasal 27 ayat 2 juga tentang judi online. Jadi orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian gitu. Jadi ini juga bisa didenda 1 miliar dan hukumannya itu bisa sampai 6 tahun, teman-teman. Ini kita lanjut aja ke kasus video asusila atau video pornonya itu sendiri. Itu juga bisa dihukum di
6 tahun juga dan denda 1 miliar juga. Nah, untuk yang penasaran kita langsung lanjut aja ke strukturnya, bisa di next. Jadi strukturnya di sini ada bab 1. Yang pertama itu adalah isinya ketentuan umum. Nah, pasal 1 di sini berisi 23 istilah, teman-teman. Jadi banyak sekali istilah seperti pada layar. Informasi elektronik adalah data elektronik yang terbentuk tulisan, gambar, suara atau simbol yang bermakna. Jadi sini bisa dibaca-baca dulu pengertian dan definisinya apa. Jadi banyak sekali, ada 23, ada transaksi elektronik, sistem elektronik, dan ada pun juga tentang dokumen elektronik juga, penyelenggara sistem elektronik juga, jaringan sistem elektronik juga ada. Habis itu agen elektronik dan masih banyak, teman-teman. Pokoknya kalian atau teman-teman juga harus baca-baca dulu. Di sini secara singkat aja. Jadi pasal 2 di sini menjelaskan lingkup penerapan UU ITE. Nah, di sini UU ITE itu tetap berlaku walaupun pelanggar hukum ada di luar negeri. Jadi dia di luar negeri walaupun itu tidak lingkup ranah negara, tapi dia masih merugikan negara, ini masih bisa kena pasal-pasal di dalam UU ITE, begitu teman-teman. Untuk lanjut ke bab 2-nya, asas dan tujuan. Nah, asas dan tujuan di sini itu adalah pemanfaat teknologi informasi atau transaksi elektronik, dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kehati-hatian, itikat baik juga, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Nah, di sini ada beberapa penyebutan juga, ada 5, itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tadi dibilang, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional juga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan. Nah, untuk yang kelima di sini memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Nah, ini adalah beberapa tujuan-tujuan juga dari UU ITE. Jadi yang pasti UU ITE ini pasti tetap menyediakan hukuman-hukuman apa saja jika ada pelanggar. Itu udah direvisi juga yang tadi dibilang seiring berkembangnya zaman, dan beberapa updatean juga semakin diperkuat untuk agar tidak ada penyalahgunaan teknologi informasi dan penyalahgunaan dari UU ITE itu sendiri. Jadi orang-orang itu biar nggak sembarangan lapor, padahal itu semestinya tidak harus sebegitunya juga, begitu. Kita next lagi. Nah, di sini bab 3 di sini informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Nah, di pasal 5 informasi dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Nah, tapi informasi dan dokumen elektronik juga harus dipastikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang sudah diatur, begitu teman-teman. Untuk pasal 6 mengatur syarat kebebasan dokumen elektronik dan sistem elektronik. Nah, jadi untuk syarat ketentuannya, jadi bahwa informasi elektronik itu harus berbentuk tertulis atau asli. Dokumen elektronik harus dinyatakan sah apabila informasi di dalamnya dapat diakses dan ditampilkan, dijamin keutuhannya juga. Nah, untuk lanjut di sini pasal 11 dan tanda tangan elektronik sah jika memenuhi persyaratan tertentu seperti terkait dengan data yang dapat diverifikasi oleh pemiliknya itu sendiri. Nah, oke, kita langsung next aja ke bab 4 dan bab 5. Jadi bab 4-nya di sini penyelenggaraan sertifikasi sistem elektronik. Untuk yang kelima di sini transaksi elektronik. Jadi untuk yang bab 4 di sini pasal 13-nya adalah penyelenggara sertifikasi elektronik wajib memastikan keterkaitan tanda tangan elektronik dengan pemiliknya. Nah, untuk di sini pasal 15 sampai 16-nya penyelenggara sistem elektronik harus andal, aman, dan memenuhi persyaratan minimum menjaga kerahasiaan data. Nah,
penyelenggara sertifikasi di sini ada dua, teman-teman. Jadi yang di Indonesia dan penyelenggara elektronik yang di asing. Jadi yang di Indonesia adalah yang berbadan hukum Indonesia, dan yang asing itu adalah yang beroperasi di Indonesia dan harus terdaftar juga di Indonesia, begitu teman-teman. Nah, lanjut aja ke bab 5-nya. Nah, di sini untuk pasal 17 sampai 19-nya adalah penguatan kontrak elektronik dan pilihan hukum transaksi internasional. Nah, habis itu pasal 21 sampai 22-nya adalah penggunaan agen elektronik dalam transaksi dan tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawabnya itu adalah pasal 21 22 itu jika dilakukan, tanggung jawabnya itu maksudnya adalah jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik itu adalah tanggung jawabnya agen. Jadi misalnya nanti akan adanya kerugian itu bisa diserahkan pada tanggung jawabnya si agen, gitu teman-teman, untuk pengertiannya dari penggunaan agen elektronik. Jadi kita next aja langsung untuk bab jadi bab berapa jadinya ya. Jadi habis bab 5, bab 6, maaf teman-teman. Jadi bab 6, bab 7-nya itu adalah nama domain, hak kekayaan intelektual dan perlindungan data pribadi. Untuk bab 7-nya adalah perbuatan yang dilarang. Nah, ini pasal-pasalnya yang perbuatan-perbuatan yang dilarang lah, yang tentunya teman-teman juga pasti menunggu nih untuk bahasan yang ini. Jadi untuk yang pertama dulu bab 6-nya nih. Bab 6-nya pasal 23 itulah prinsip pendaftaran nama domain. Nah, itu adalah jadi yang memakai domain ini biasanya orang di negara kita, badan usaha di negara juga, dan harus juga nih nama domain ini beritikat baik juga, tidak melanggar prinsip persaingan usaha juga untuk yang badan usaha, dan banyak lagi lah pokoknya. Nah, untuk yang 25 ini adalah informasi sebagai karya intelektual yang dilindungi hukum. Nah, untuk pasal 26 di sini adalah penggunaan data pribadi hanya atas izin pemiliknya. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan di internet menyangkut data pribadi itu harus ada persetujuan dulu nih dari orang yang memiliki data atau yang bersangkutan. Jadi seperti nih, misalnya ada temen yang mau pakai data tanggal lahir kita, dia mau tahu untuk ngucapin kita selamat ulang tahun di IG. Nah, dia nggak bisa sembarangan aja tuh. Nah, kita juga nggak bisa sembarangan nyebar data pribadi kita di Instagram sebenarnya. Jadi itu perlu verifikasi, perlu izin juga apakah teman kita yang menanyakan itu boleh atau tidak, begitu. Nah, lanjut perbuatan yang dilarang ini yang seperti kita bilang tadi, larangan distribusi informasi yang melanggar keasusilaan yang tadi di atas, juga perjudian. Nah, itu sangat banyak sekali tentunya, penghinaan dan pemerasan itu di pasal 27 tentunya. Untuk yang pasal 28 larangan penyebaran berita bohong atau sara. Nah, itu seperti tadi penipuan, hoax dan lain-lain gitu. Jadi jangan sampailah kita lalai ataupun terkecoh dengan penipuan-penipuan seperti ini. Sudah banyak sekali kasus-kasusnya yang marak begitu. Untuk di sini pasal 30 sampai 37-nya adalah larangan akses ilegal, manipulasi data juga, hingga tindakan yang mengganggu sistem elektronik, begitu teman-teman. Kita lanjut aja next ke jadinya bab berapa sekarang ya? Bab 8. Bab 8, bab 9. Jadi bab 9. Jadi bab 8-nya adalah penyelesaian sengketa. Untuk bab 9-nya adalah peran pemerintah dan masyarakat. Jadi untuk bab 8-nya dulu nih. Jadi pasal 38-nya adalah masyarakat berhak menggugat penyelenggara sistem elektronik jika menimbulkan kerugian. Jadi
Pasal 39-nya adalah penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau jalur hukum. Jadi arbitrase itu adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, teman-teman. Kalau kita bahasnya itu adalah secara kekeluargaan gitu, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa tentunya. Dalam arbitrase, sengketa diselesaikan oleh pihak ketiga yang dimana itu adalah pihak netral, teman-teman, begitu. Nah, untuk bab 9-nya itu peran pemerintah dan masyarakat. Untuk pasal 40, pemerintah melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan sistem informasi elektronik. Nah, untuk bukan hanya melindungi aja, jadi pemerintah juga memberikan fasilitas kepada publik juga untuk teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan dan yang ada di Undang-Undang UU ITE ini juga gitu, teman-teman, sekiranya. Jadi pasal 41-nya juga masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, dan ketentuan undang-undang ini di dalam UU ITE tentunya. Kita lanjut aja. Next. Jadi kita next ke bab 10 sama bab 11. Jadi bab 10 itu penyidikan, bab 11 itu ada ketentuan pidana. Jadi ketentuan pidana yang ada di kasus tadi di atas dibahas di sini juga tentunya. Jadi teman-teman, kalau mau cari apa sih yang sekiranya aku ngerasa ada yang merugikan nih, harus nyari di bab berapa, habis itu hukumannya di bab berapa. Jadi di sini udah ada keterangannya nih, teman-teman tinggal simak aja singkat-singkatnya strukturnya seperti apa. Ini sudah dijelaskan secara singkat begitu, teman-teman. Jadi tidak perlu ribet-ribet lagi baca. Jadi di sini lanjut aja di pasal 42 sampai 43 itu adalah penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian atau pegawai negeri sipil. Jadi penyidikan itu melalui proses yang dimana ada menerima laporan juga, memanggil pihak yang teman-teman laporkan, melakukan pemeriksaan, melakukan penggeledahan juga, habis itu melakukan penyitaan, meminta bantuan para ahli yang memang misalnya dibutuhkan, dan masih banyak lagi, teman-teman. Dan alat bukti meliputi dokumen elektronik sesuai hukum acara. Nah, ketentuan pidananya bisa dilihat di sini adalah beberapa, menjelaskan sanksi pidana tentang pelanggaran UU ITE, penyebaran konten ilegal seperti yang tadi dibahas, konten asusila, video porno yang dilarang lah pokoknya, itu bisa didenda 6 tahun, hukuman 6 tahun atau denda 1 miliar. Nah, ini akses ilegal, bisa akses ilegal itu masuk sembarangan, seperti contohnya yang paling gampang itu adalah phishing. Masuk kita nyolong uang sembarangan, itu bisa dipenjara 8 tahun atau denda 800 juta. Nah, untuk yang kedua di sini hukum tambahan nih. Hukum tambahan berlaku untuk pelanggaran yang menyasar data pemerintah atau layanan publik. Nah, ini yang harus benar hati-hati. Jadi jika memang dia melanggarnya itu menyasar data kepemerintahan, itu benar-benar udah sangat parah lah tentunya data pemerintahan yang penting untuk masyarakat kita di Indonesia. Jadi seperti kasusnya baru-baru ini kan benar-benar banyak sekali data-data pemerintah yang emang kecolongan ataupun yang sekiranya itu hilang. Jadi itu bisa, misalnya itu dihukum, bisa kena tambahan hukuman selain yang di atas begitu, teman-teman. Kita lanjut aja lagi di bab 12 dan bab 13. Jadi ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Jadi ketentuan peralihan itu adalah pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan dan kelembagaan berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi
yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku, begitu teman-teman. Untuk ketentuan penutup, nah UU ini sudah berlaku pada 21 April 2008. Nah itu sejak awal diterbitkan teman-teman. Nah kita next lagi. Nah next lagi ini yang terakhir, beberapa aja mungkin yang aku akan bacain. Di sini perubahan UU ITE dari nomor 11 tahun 2008 menjadi UU nomor 19 tahun 2016. Di sini mungkin aku akan baca aja. Di sini adalah menghindari penyalahgunaan multifungsi, itu yang pertama. Untuk yang kedua di sini menjaga kebebasan berpendapat juga, seperti contohnya mengurangi kriminalisasi opini di media sosial. Yang kedua itu kritik yang bersifat membangun tidak dikategorikan sebagai pelanggaran. Nah, jika kita mengkritik orang nih, tapi kita kritiknya itu bersifat membangun orang tersebut untuk seperti motivasi yang bersifat kritikan lah. Nah, itu jika emang orangnya tersinggung itu tidak bisa. Jadi karena ini kritikan yang emang bersifatnya untuk motivasi ke depan, begitu teman-teman. Untuk yang ketiga ini menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Nah, untuk yang keempat juga memperbaiki proporsi hukuman. Nah, hukuman yang tercatat itu diperbaiki lagi, begitu teman-teman. Oke, kita next lagi. Nah, oke teman-teman, mungkin udah di akhir aja nih ya. Jadi terima kasih udah menyimak pembahasan tentang UU ITE yang tadi aku terangin. Mungkin aku ada sedikit sepatah dua patah kata yang agak sedikit tertunda-tunda. Itu mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan video ini.